Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dialah Allah yang tak ada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Salat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Sebagaimana dialah Nabi yang rela berkorban demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul Menjadi Muslim Sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata illa nafsum muslimat." Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan, tidaklah cukup dengan klaim saja. Untuk menjadi muslim sejati setidaknya seseorang harus memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah al-yakin, percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di dalam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kedudukan al-yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antara ayat disebut adalah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka orang-orang yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu, seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekkah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yakin itu ada tingkatannya. Menurut ulama Abu Bakar Al-Warah, yakin itu ada 3. Yang pertama,
al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita, informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan risalah yang beliau bawa. Mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, al-yakin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahada adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau yang tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Keyakinannya sempurna. Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang sangat yang kasat mata. Fasral muslimin rahimakumullah. Karakter kedua seorang mukmin sejati adalah at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang artinya, tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Itu bukan sifat mukmin sejati. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Masrul muslimin rahimakumullah. Karakter muslim sejati yang ketiga adalah at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali kecuali ada pengorbanan. Iman dan cintanya Nabi Nuh menjadikannya mampu mewakafkannya jiwa dan raganya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, "Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wan nahar." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Quran Surah Nuh ayat 5. Nabi Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan lalu pindah pekerjaan. Inilah karakter mukmin yang sempurna. Kita semua memiliki 3 karakter yang telah disebutkan: yakin, berserah, dan rela berkorban. Mungkin sampai sini yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Apabila ada kesalahan mungkin datangnya dari saya, apabila ada kebenaran mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.